Halo warga intelektual sekalian. Wow, 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 gila banget. Berita ini bikin saya terkejut, guys. Ini berita yang sangat-sangat mengerikan sekali. Berita ini tidak disukai oleh warga Konoha. Berita ini melukai mayoritas warga Konoha. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Apa alasannya? Jadi, guys, ternyata Donald Trump sudah mengetahui bahwa Mojaba Khamenei atau putra daripada Ayatollah Khamenei, pemimpin tertinggi Iran sekarang ini, sudah tewas, guys. Baru-baru ini Donald Trump mengatakan Mojaba sudah tewas. Wow, luar biasa. Saya tidak asal mangap, guys. Ada datanya. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi kalau mau marah jangan marah ke saya ya, marah sama yang bikin datanya. Jadi pada faktanya Mojaba Khamenei itu sudah dikonfirmasi oleh Donald Trump. Donald Trump mengatakan Mojaba Khamenei itu sudah tewas, sudah koit, sudah mutiar. Tapi Iran tidak menyerah. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Iran tidak menyerah? Apakah karena mereka malu terhadap dunia gitu, sehingga mereka mengorbankan rakyatnya sendiri gitu? Apakah Iran akan menggunakan strategi seperti yang digunakan oleh strategi Hama di Gaza? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Kemudian, kenapa warga Konoha itu banyak percaya bahwa Mojaba Khamenei masih hidup? Padahal pada faktanya ya, setelah saya riset, ternyata ketika Mojaba Khamenei ini pidato, dan pidatonya itu buatan AI, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat Aziz Bapak semua. Itu buatan AI, guys. Ya, buktinya dari mana? Datanya apa? Saya akan tampilkan data di sini ya. Jadi kalau mau komplain, jangan komplain ke saya. Ada sumbernya, ada sumber dari VOA. Jadi VOA itu bukan media kaleng-kaleng, guys. Bukan media yang bisa dibeli seperti media-media yang ada di Konoha. Bukan. VOA itu nggak peduli mau seiman kayak, mau seagama kayak, mau sepengajian kayak, mau satu gereja kayak, nggak jadi masalah ya. Nggak jadi masalah. Mau satu masjid kayak, nggak jadi masalah ya. Itu bukan penghambat gitu ya kejujuran mereka. Mereka sangat diakui. Kredibilitas mereka sangat diakui. Sementara media-media ada di Konoha itu ya media pencari view gitu ya. Media mengejar view karena di Konoha itu banyak warga Konoha yang percaya dengan hoax. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Ada datanya. Saya tuh nggak asal mangap, guys ya. Menurut data, ternyata Konoha itu nomor 2 negara paling mudah dibodohi, paling mudah kena hoax. Ya, ini menurut data, guys ya. Dan anehnya, negara-negara yang paling mudah terkena hoax ini adalah negara si paling beragama atau negara paling religius di dunia. Seperti Indonesia, Nigeria, India, Azerbaijan, ya pokoknya negara-negara yang ini deh ya, yang paling rajin berdoa di dunia. Saya nggak tahu apakah ini ada hubungannya atau tidak gitu. Jadi justru 10 besar negara paling mudah kena hoax itu adalah justru negara si paling beragama. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi saya nggak tahu apakah ini ada korelasinya atau tidak, apakah ini punya pengaruh atau tidak, apakah karena dalam agama tertentu di Konoha itu diajarkan untuk mengimani ya, percaya nggak percaya, harus percaya. Yang penting imani saja. Apakah ini berpengaruh sehingga kita mudah termakan hoax gitu? Saya tidak akan menyimpulkan ya. Silahkan simpulkan sendiri gitu ya. Jadi kalau saya menyimpulkan itu artinya saya menghina kecerdasan yang nonton video ini. Saya yakin yang nonton video ini adalah orang-orang yang sangat-sangat cerdas. Sehingga saya nggak mungkin menyimpulkannya. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah ini ada hubungannya dengan berita hoax atau tidak? Apakah ada hubungannya dengan berita Mojaba Khamenei atau tidak? Kenapa warga Konoha itu mudah banget terserang hoax? Apakah karena IQ kita itu di bawah rata-rata? Apakah karena kita masyarakat yang SDM rendah? Kemudian ada satu rahasia yang jarang dibongkar dan ini yang bikin Iran sampai sekarang bertahan. Apa itu? Ternyata, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Lu cuma ngebacot doang, nggak ada kontribusi. Nah, kontribusi saya ini guys ya, saya nulis buku. Riset saya ini bertahun-tahun guys, kurang lebih 5 tahun. Jadi biaya yang saya keluarkan untuk riset buku ini puluhan juta. Namun, saya jual buku ini di bawah 100.000. Gambaran daripada buku ini tentang
sisi gelap daripada pemuka agama yang ada di Konoha. Bercerita tentang culture, sisi-sisi gelap politisi, ya, dan lain sebagainya. Iran itu sengaja memilih Mojaba Khamenei itu sebagai pemimpin mereka. Karena apa? Karena sudah tewas. Jadi, Iran itu menggunakan strategi yang sangat licik sekali. Apa itu strateginya? Jadi kalau pasukan Iran atau pemerintah Iran atau pejabat Iran itu memilih Mojaba Khamenei ini sebagai pemimpin mereka, maka itu artinya mereka mengelabui gitu, membodoh-bodohi Amerika, membodoh-bodohi Israel gitu, supaya Israel capek gitu ya, nyari di mana persembunyian daripada Mojaba Khamenei ini ya, sementara Mojaba Khamenei sudah koit gitu ya, sudah motiar gitu ya, sudah meninggal gitu ya, sudah arwah gitu. Jadi itu sebenarnya tujuan daripada pemerintah Iran itu sendiri. Itu tujuan daripada agen intelijen Iran itu sendiri. Menurut saya ini ya lumayan picik lah ya. Sementara Donald Trump tidak sebodoh itu, Ferguson. Donald Trump mengetahui. Donald Trump mengatakan, kalau Mojaba Khamenei ini masih hidup, masih waras, masih bernapas, kenapa nggak muncul ke permukaan? Jadi Donald Trump mengatakan, Mojaba Khamenei ini sudah meninggal. Cuman di berita dikabarkan bahwa Mojaba ini lagi sekarat lah ya, kemudian kakinya lagi diamputasi lah, kakinya kena cedera dan lain sebagainya. Itu cuman alibi doang, itu cuman alasan doang. Ya kalau dia sekarat kan bisa ini kan ya, ngomong di rumah sakit kayak gitu ya. Kalau kakinya patah gitu masih bisa ngomong kan. Tapi kan pada faktanya enggak kan. Ya, jadi pidato daripada Mojaba Khamenei itu adalah pidato fiktif. Itu hoax, guys. Ya, cuman warga Konoha nggak bisa membedakan mana berita hoax, mana enggak gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu karena SDM kita rendah. Kalau saya ngomong seperti ini nanti pasti banyak nanti yang ngamuk-ngamuk ya, kejang-kejang kelonjotan berjamaah. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena mohon maaf ya, orang bodoh itu tidak pernah sadar dia bodoh gitu. Dan biasanya orang yang bodoh itu, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan semua warga Konoha itu bodoh ya. Mereka itu sangat bahagia gitu. Makanya Pak Prabowo mengatakan warga Konoha itu adalah warga yang paling bahagia di dunia. Karena apa? Karena kebodohan ternyata. Kenapa? Karena kita nggak tahu apa arti kebahagiaan itu sendiri gitu ya. Sehingga kita mengatakan bahwa diri kita bahagia, padahal kita nggak bahagia gitu. Kita bukan negara paling bahagia di dunia, tapi kita ngaku-ngaku gitu ya. Karena apa? Karena kebodohan kita gitu. Ya, saya tidak mengatakan semua warga Konoha bodoh ya. Saya tidak mengatakan seperti itu ya. Disclaimer online. Tapi pada faktanya kita masyarakat yang bodoh. Kenapa kita disebut masyarakat yang bodoh? Karena di semua bidang kita tertinggal. Dalam ekonomi kita tertinggal, dalam teknologi kita tertinggal, dalam semua hal kita tertinggal ya. SDM kita tertinggal gitu. Ya, buktinya SDM kita tuh nggak masuk tuh ya 10 besar SDM paling maju di dunia. Itu berdasarkan data guys, berdasarkan fakta. Tapi ya mohon maaf ya guys ya, kalau kita bertengkar dengan orang bodoh, kita biasanya kalah guys. Kalian pernah nggak sih bertengkar dengan orang bodoh? Mohon maaf ya, saya bukan orang cerdas ya. Tapi pada datanya, pada faktanya di Konoha itu banyak orang yang SDM rendah. Kalian pernah nggak sih ya misalnya nih ya berdebat di kolom komentar dengan orang bodoh misalnya gitu ya. Biasanya orang bodoh itu kalau nulis komentar itu biasanya dia pura-pura ketawa gitu ya, pakai emot ketawa gitu. Tujuannya apa? Biar kelihatan dia nggak bodoh gitu ya. Biar kelihatan dia bahagia gitu. Padahal argumentasinya bodoh banget gitu ya. Saya itu selalu menghindari berdebat dengan orang bodoh. Kenapa? Apa alasannya? Kalau kita berdebat dengan orang bodoh itu, maka kita akan dibawa ke dunia kebodohan itu sendiri. Ya, misalnya nih ya, kita bukan orang bodoh misalnya nih ya. Ya, nah ada orang bodoh nih ya. Misalnya kalau kita berdebat dengan orang bodoh itu, maka kita akan dibawa ke dunia kebodohan itu sendiri. Nah, sementara orang bodoh itu kan sudah pengalaman dalam dunia kebodohan. Jadi karena dia sudah pengalaman dalam dunia kebodohan, maka tidak akan bisa menang melawan orang bodoh. Ya, ibaratnya gini nih ya, orang bodoh itu dia jagonya itu di air gitu ya, sementara kita jagonya di darat gitu. Lalu orang bodoh ini akan membawa kita ke air gitu ya, supaya kita kalah gitu ya. Ya, sementara kita nggak bisa berenang gitu. Nah, seperti itu gitu. Ya, jadi jangan sekali-kali berdebat dengan orang bodoh. Lebih baik kita berdebat dengan profesor ya, orang yang cerdas gitu ya, daripada orang bodoh. Karena apa? Karena kita berdebat dengan orang cerdas, maka kalau orang cerdas itu
nggak punya data ya, kemudian argumentasinya eh, nggak bagus gitu ya, maka biasanya mereka akan introspeksi diri. Oh iya juga ya, kok argumentasi saya itu bodoh gitu ya. Jadi orang cerdas seperti itu guys ya, introspeksi diri. Tapi orang bodoh nggak pernah seperti itu ya. Sama seperti warga Konoha. Jadi di Konoha itu ya banyak banget orang yang percaya dengan video hoax ya, termasuk video daripada Mojaba Hamne ini. Ya, warga Konoha percaya banget bahwa itu video beneran. Sementara mereka ngata-ngatain Netanyahu menggunakan video AI, kan aneh kan? Mereka ngata-ngatain jari tangan daripada Netanyahu itu 6 gitu, bukan 5 gitu. Padahal itu cuman cuma pengaruh daripada ini ya, efek kamera doang gitu ya. Jadi mereka ngata-ngatain Netanyahu itu video AI ya. Mereka mengatakan Netanyahu itu sudah meninggal. Padahal yang meninggal itu adalah Mojaba Hamne. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa ada semacam standar ganda? Selain bodoh, kita itu punya bias agama, guys. Jadi walaupun beribu-ribu kali saya mengatakan bahwa ini nggak ada hubungannya dengan agama, perang Timur Tengah nggak ada hubungannya dengan agama, maka tidak akan bisa lepas, guys. Nggak bisa. Karena pada dasarnya manusia itu secara psikologi itu adalah masyarakat atau makhluk yang sangat-sangat emosional. Jadi yang bisa memainkan emosi manusia itu yang paling vital itu adalah agama. Makanya ya kalau Anda perhatikan misalnya nih ada dari kelompok mereka korupsi, misalnya Pak Yakut misalnya mantan Menteri Agama, ketika dia korupsi ya, ketika ditangkap sama KPK, maka banyak tuh ya SDM rendah yang ngebelain Yakut ya, ngebelain orang yang korupsi ya kan, banyak tuh pendukung-pendukungnya yang demo ke KPK kan. Jadi gini guys, kita itu sangat fanatik terhadap kelompok ya, terhadap agama gitu. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Karena kita SDM rendah gitu ya, lagi-lagi karena kita SDM rendah. Jadi SDM rendah ini nggak bisa berpikir logis gitu ya, nggak bisa berpikir waras ya, nggak bisa menahan diri gitu ya. Pokoknya ya apa yang ada di pikiran itu langsung ya diterabas gitu, nggak menggunakan pemikiran rasional gitu, nggak seperti itu guys ya. Itu yang mempengaruhi. Kenapa kita fanatik dalam beragama itu sebenarnya karena itu guys ya, karena kita mohon maaf ya SDM rendah gitu ya. Saya nggak pernah melihat negara yang fanatik dalam beragama itu SDM-nya tinggi, nggak, jarang banget ya. Rata-rata yang SDM rendah itu sangat mudah banget ya fanatik dalam beragama. Bukan berarti saya mengatakan tidak boleh beragama, boleh beragama. Siapa ngelarang orang tidak beragama? Bukan seperti itu konsepnya. Boleh, tapi ya kadang-kala kita berlebihan dalam beragama gitu ya. Nah yang jadi pertanyaan, apakah ini karena faktor daripada doktrin agama itu sendiri? Ya, apakah ini dipengaruhi oleh dogma agama itu sendiri? Ya, dogma agama mengatakan bahwa percaya nggak percaya harus percaya gitu. Dogma agama seperti itu kan, cukup imani saja, nggak usah pertanyakan. Cukup imani saja. Walaupun warga Konoha sering mengatakan, oh kita beragama berakal gitu ya. Gimana mau berakal? Orang coba sudah ada dogma yang mengatakan cukup imani saja gitu. Jadi ini kontradiktif gitu ya. Pada datanya, pada faktanya kalau saya perhatikan di lapangan ya, kalau di atas kertas kita mengatakan, oh kita beragama itu berakal kok. Tapi pada faktanya kalau saya perhatikan di lapangan itu enggak kok ya. Kalau orang yang beragama itu berakal, nggak mungkin ya. Orang yang beragama korupsi, nggak mungkin ya. Nggak mungkin buang sampah sembarangan, nggak mungkin ya. Kemudian nggak mungkin nipu. Ya di Konoha itu ya kebanyakan orang yang nipu itu kan orang beragama kan. Bukan berarti saya mengatakan semuanya ya, disclaimer on-nya. Jadi ini faktor daripada agama itu sendiri ya. Jadi kita tuh sering mengatakan jangan salahin agamanya dong ya, salahin orangnya gitu ya. Wong dogmanya seperti itu gitu. Wong eh, tradisinya seperti itu ya. Tradisi untuk mengimani tanpa mempertanyakan, gak usah banyak tanya gitu ya. Jadi biasanya kalau seiman, seagama, segolongan gitu ya, maka biasanya kita akan lebih percaya gitu ya. Lebih fanatik. Sama seperti Mojaba Hamne ya. Mojaba Hamne versus Netanyahu. Warga Konoha itu lebih percaya Mojaba Hamne kan, lebih percaya videonya asli kan, padahal yang asli itu Netanyahu ya. Kemarin-kemarin Netanyahu sudah dikabarkan meninggal, padahal bohong juga kan, hoax juga kan. Jadi ini yang perlu kita hindari. Nah yang jadi pertanyaan selanjutnya, gimana cara menghindari hoax? Untuk
menghindari hoax itu, maka kita harus SDM tinggi gitu. Gimana cara supaya SDM kita tinggi? Dengan cara apa? Dengan cara rajin membaca gitu ya. Padahal pada faktanya warga Konoha itu hanya 1 dari 1.000 orang yang rajin membaca. Itu yang pertama. Kemudian kita harus sering makan makanan yang bergizi gitu ya. Jangan makan junk food deh gitu ya. Anak kecil gitu ya. Kalau misalnya kita punya anak, kasih makan yang bergizi gitu ya, IQ-nya tinggi gitu ya. Karena apa? Karena menurut data 1 dari 3 bayi di Konoha itu mengidap yang namanya stunting. Sehingga apa? Sehingga kita SDM rendah. Kenapa kita banyak mengidap stunting gitu ya? Kenapa warga Konoha banyak mengidap stunting? Kenapa bayi di Konoha mengidap stunting? Karena kekurangan gizi gitu ya. Ya, selain kekurangan gizi, karena kawin cerai juga gitu ya. Jadi di Konoha itu kan ada istilah kawin cerai. Dan agama juga melegalkan hal seperti itu. Boleh cerai kan. Ya, kecuali agama mengatakan nggak boleh cerai sampai kiamat pun, ya nggak bakalan ada kawin cerai. Ya, ketika orang tua kawin cerai yang korban anak nggak keurus gitu ya, nggak bisa kebeli vitamin ya dan lain sebagainya, nggak bisa kebeli makanan bergizi ya, sehingga anak korban dan stunting. Nah, ketika stunting mereka punya gadget, punya HP, lalu mereka mendukung Mojaba Hamne. Mereka termakan hoax atau video AI dari Mojaba Hamne. Jadi itu punya korelasi guys ya. Kemudian bagaimana dengan Donald Trump? Apakah Donald Trump akan memburu Mojaba Hamne? Menurut saya enggak. Donald Trump itu fokus untuk meruntuhkan pejabat-pejabat Iran ya. Jadi gini guys ya, kalau saya perhatikan di Iran itu ibarat permainan catur itu, ratunya sudah meninggal ya, menterinya sudah meninggal ya, sudah tewas, kudanya sudah tewas ya, bentengnya sudah tewas gitu, tinggal pion-pion doang gitu ya. Kalau saya perhatikan di Iran itu tinggal pion-pionnya aja gitu ya. Biasanya mereka itu tidak pernah menyerah, biasanya nggak pernah menyerah. Mereka malu ngaku untuk menyerah. Mereka biasanya melakukan strategi kucing-kucingan atau strategi tikus gitu. Apa itu strategi tikus? Masuk ke gorong gitu ya, masuk ke got-got gitu ya, seperti yang ada di Gaza gitu. Ya, mereka akan gali terowongan lalu mereka bersembunyi di sana, bikin Amerika capek gitu ya, capek-capekin gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan strategi tikus-tikusan gitu ya. Masuk ke got-got gitu ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Apakah Amerika akan berhasil menginvasi Iran melalui darat? Apakah akan gagal? Bagaimana dengan Israel? Apakah Israel juga akan melakukan invasi darat ke Iran seperti yang dilakukan Israel ke Gaza? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Silakan simpulkan sendiri ya. Kalau menurut prediksi saya, Amerika nggak sampai mungkin ya melakukan invasi, maksudnya sampai ke kotanya, enggak. Ya paling memborbardir ya. Dan lama-lama Iran takluk ya, menyerah gitu ya. Mungkin Israel yang paling berani mungkin ya. Israel yang paling dekat dengan Iran, lumayan lah ya. Kalau Amerika kan jauh banget ya. Israel yang mungkin ya turun langsung ke lapangan menginvasi. Kalau Amerika tuh mungkin cuma menguasai Selat Hormuz doang gitu ya, nggak sampai ke Tehran gitu ya, nggak sampai ke jantung Iran itu sendiri ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.